Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kepada saya nikmat jasmani dan nikmat rohani. Dan tak lupa juga salawat beserta salam saya junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya. Tak lupa juga saya ucapkan salam penghormatan kepada dosen pembimbing Bapak Denda Hadinata yang sebagaimana memberikan materi manusia sebagai makhluk budaya. Semoga beliau ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mulai dengan kata mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Manusia sebagai makhluk budaya. Jika kita berbicara manusia sebagai makhluk budaya, manusia itu yaitu orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daya fikir dan berkemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi jika kita berbicara manusia sebagai makhluk budaya, itu mencakup 5 poin. Yaitu yang pertama, siapakah sebenarnya manusia? Dan yang kedua, yang kedua, hakikat manusia dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk budaya. Dan yang keempat, problematika budaya Indonesia saat ini. Yang terakhir, tanggapan tentang budaya Indonesia saat ini menghadapi wabah COVID-19 yang sedang terjadi di negeri tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu siapakah sebenarnya manusia. Yang sudah saya bilang tadi, manusia adalah orang yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika kita berbicara melalui atau berpandang secara agama. Tetapi manusia itu memiliki dua pandangan, yaitu secara biologis dan secara agama. Kalau secara agama mungkin kita sudah pada tahu, yaitu sudah mengenal, yaitu manusia itu ciptaan Allah. Tetapi kalau kita berbicara secara biologis, artinya di sini manusia sebagai Homo sapiens, yaitu Homo sapiens ini sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi kemampuan atau untuk berpikir daya tinggi, yang sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu sebelumnya, yaitu dalam pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yang sebagaimana sebelum kita beranjak menjadi mahasiswa kita telah belajar sebelumnya. Jika kita berpikir atau mengartikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, artinya kita sedang berdefinisi manusia itu mencakup dua hal tersebut. Yang pertama secara biologis, yang kedua secara agama. Nah, sekarang kita belajar atau mempelajari manusia secara pandang agama. Yang sebagaimana telah saya sebutkan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi potensi untuk berpikir dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Intinya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kesimpulannya yang pertama itu, manusia dibagi menjadi dua bagian, bisa secara biologis dan bisa secara agama. Dan yang kedua, hakikat manusia dalam perspektif Islam.
untuk poin yang kedua ini, hakikat manusia yang utama adalah hakikat manusia sebagai hamba. Antara lain, jika kita sebagai hamba artinya kita memiliki Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia sebagai hamba, maka kita harus mentaati aturan yang berlaku yang sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, makhluk juga atau kita juga sebagai makhluk Allah dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dapat lagi, itu sangat harus dilakukan. Nah, yang ketiga, manusia sebagai makhluk budaya. Mungkin yang poin ketiga ini inti dari pembicaraan sebagaimana sesuai dengan judul yang berlaku, yaitu manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah makhluk yang memiliki peranan penting di dalam muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Maka jika kita berbicara manusia sebagai makhluk budaya, artinya manusia yang memiliki peranan penting di muka bumi ini, yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, problematika budaya Indonesia saat ini. Problematika kebudayaan Indonesia saat ini adalah hilangnya rasa kebudayaan yang melekat di dalam diri kita semenjak masuknya era globalisasi. Ketika kita berpikir beberapa tahun ke belakang, jika kita berbicara kebudayaan, Indonesia sangat kaya dengan akan kebudayaan tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan. Berbicara soal budaya, Indonesia mempunyai berbagai suku, adat, budaya, bahkan sampai kekayaan yang Indonesia miliki itu sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara soal budaya, tak terhitung ada berapa banyak budaya di Indonesia. Karena setiap pulau, setiap provinsi itu pasti memiliki kebudayaan atau tradisinya masing-masing. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, memasuki era globalisasi, kebudayaan Indonesia sangatlah memprihatinkan. Pada zaman ini, kebudayaan Indonesia mulailah turun grafiknya mungkin sampai 60% jika kita berpikir atau mengingat beberapa tahun ke belakang. Mungkin di era globalisasi ini kebudayaan Indonesia nyaris hilang jika kita tak mempelajari apa sih makna itu, itu budaya. Mungkin kalau misalkan kita diam saja tanpa mempelajari budaya, anak cucu kita nanti ke depannya tidak akan tahu apa itu budaya. Karena anak zaman sekarang itu lebih mengenal budaya luar dibanding budaya dalam negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Semoga dalam keadaan ini budaya Indonesia bisa pulih kembali dan masyarakat Indonesia bisa menghargai budayanya sendiri dibanding menghargai budaya orang lain, khususnya seperti ke-Korea-Koreaan, terus berpakaian ala orang kebarat-baratan. Itu sangat memprihatinkan bagi potensi
anak kita atau anak cucu kita ke depannya sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang kelima, tanggapan tentang budaya Indonesia saat ini menghadapi wabah COVID-19 atau yang lebih populer dengan sebutan coronavirus. Jika kita telah baik soal menghadapi wabah COVID-19 ini, itu sungguh sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan bagi Indonesia dan umumnya seluruh dunia yang terjangkit atau dimasuki virus COVID-19 ini. Semenjak masuknya virus COVID-19 ke Indonesia ini, banyak orang merasa takut dan orang tersebut takut untuk keluar, untuk beraktivitas. Karena apa? Karena orang itu memikirkan takut terjangkit oleh virus tersebut, sehingga orang itu lebih baik diam di rumah ketimbang beraktivitas seperti biasa. Yang sedang kita alami saat ini yaitu krisisnya peralatan untuk menghadapi atau untuk menghilangkan wabah tersebut. Itu sangat sulit karena kita minimnya alat untuk mencegah dan untuk memulihkan ke seperti semula itu sangat susah. Tetapi pemerintah sudah menganjurkan, yaitu melakukan isolasi terhadap diri kita masing-masing, yaitu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas yang berlebihan. Yaitu ketika kita berada di dalam rumah maupun di luar rumah, terlebih dahulu kita mencuci tangan agar kita ketika kita bersalaman atau bertemu dengan orang yang kita tidak kenal, kita sudah menyiapkan antisipasi untuk tidak terjangkit oleh virus tersebut. Dengan adanya virus ini, sampai setiap orang yang keluar pasti menggunakan masker. Orang-orang berlomba-lomba mencari masker ke sana ke sini untuk menghindari penyakit atau wabah yang sedang melanda negeri kita ini. Sebagian dari mereka juga banyak yang mengaku merasa biasa-biasa saja karena saya kebal dengan wabah, karena ada yang bilang golongan darah saya O, sampai ada yang bilang seperti itu sangat disayangkan ya. Artinya kata-kata itu dapat memicu pro dan kontranya juga. Tetapi sebenarnya bagaimana sih pandangan saya sendiri tentang fenomena virus COVID-19 ini? Setelah saya menelaah dengan baik tentang masuknya virus COVID-19 ke tanah air kita ini, banyak orang yang merasa was-was, takut, deg-degan. Itu sih wajar menurut saya. Tetapi saya menyangkut pautkan virus ini dengan terhadap pandangan agama saya, yaitu agama Islam. Ketika turunnya wabah ke suatu tempat dan wabah tersebut terjangkit atau menjangkit beberapa faktor, yaitu seperti orang alim, orang awam, dan orang yang sangat bodoh kalau misalkan dibandingkan orang yang awam dan orang yang alim tersebut. Ketika seorang alim atau aulia Allah terjangkit oleh suatu wabah atau wabah tersebut, bisa kita kategorikan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa sebut sebagai ujian? Karena seorang aulia semakin tinggi keimanannya,
maka semakin tinggi pula ujiannya. Tetapi kalau kita sebagai orang awam, terjangkit virus atau wabah ini, sehingga kita mati secara tiba-tiba karena penyakit ini, itu bisa dikategorikan sebagai peringatan dari Allah. Kenapa bisa disebut demikian? Kenapa bisa disebut peringatan? Karena kita mencangkup beberapa hal. Ketika kita berbicara ujian, artinya itu tinggi keimanannya dan ketakwaannya sedang diuji. Tetapi kalau misalkan peringatan, itu adalah tanda tanya besar. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan warga dunia sehingga Allah menurunkan wabah tersebut? Itu tandanya Allah ingin supaya kita kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan kita selalu dipantau, sedikit pun, walaupun orang lain tidak lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat pergerakan kita, sehingga mana yang munkar, mana yang tidak. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya, khususnya saya pribadi, umumnya kepada teman-teman, kita tingkatkan iman tanpa keraguan agar kita tidak takut terhadap wabah ini, melainkan takut kepada Sang Pencipta wabah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegakkan iman dalam diri kita, jangan sampai kita takut terhadap virus, melainkan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.